Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini penulis mau bahas soal iritan ya. Soal ya, kan ada kabar nggak enak pembatasan Pertalite. Jadi ya nggak enak untuk yang selama ini pakai Pertalite terus harus pakai Pertamax. Terus apa solusinya? Solusinya adalah ya, kalau harus beli Pertamax, gimana caranya biar lebih irit. Jadi sebelumnya kalau mau irit ya beli Pertalite, karena harganya beda jauh kan. Nah, karena Pertalite sudah nggak boleh, atau bahkan ada kemungkinan harganya meningkat, mungkin bisa jadi 10.000. Maka ya opsi satu-satunya gimana caranya pakai bensin Pertamax bisa irit. Soal irit ini menarik ya. Beberapa orang mengalami kalau pakai Pertalite lebih irit. Penulis termasuk yang enggak. Jadi sekarang ini konsumsi bahan bakar penulis kalah jauh dibanding ketika masih Pertamax. Pakai Pertamax tuh wah wis, waktu sudah pakai modifikasi Silk ya, bisa 65 km per liter. Sekarang susah. Kemarin cuma dapat 58, itu pun sudah termasuk terbaik. Sebelumnya 50, 52, 55 itu wes ideal banget, tanpa ada berhentinya. Kalau sempat ada berhenti sekali aja wes langsung jadi 54. Kondisi yang sama penulis bisa dapat 65 km per liter pakai Pertamax. Tentu ada beberapa perbedaan ya. Mengapa kok motor penulis itu pakai Pertalite malah lebih nggak irit? Iya, karena motornya penulis itu sudah licin. Sudah licin ya. Jadi karena sudah licin, bensinnya makin licin nggak ngefek. Karena sudah licin, adanya daya pelicin di Pertalite itu nggak bikin motor makin irit. Di mobil juga sama, Pertalite nggak bikin mobil makin irit. Tapi kan ada ya yang pakai Pertalite pakai irit. Rekomendasinya gimana? Yang pertama sih oli mesin. Kalau pakai Pertalite lebih irit, menurut penulis itu olinya kurang licin. Kurang licin apa kurang encer? Enggak. Karena licin itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Oli encer itu bisa membuat makin licin hanya jika olinya masih tetap bisa mencegah permukaan logam bergesekan langsung. Jadi masih ada oli di antara permukaan logam. Nah, kalau sampai olinya nggak mampu melapisi permukaan logam, kalah sama tekanan, kalah sama apa, RPM ya, RPM yang terlalu rendah, ya jadinya nggak irit, nggak licin. Jadi oli lebih licin boleh, asal nggak terlalu, oli lebih encer boleh, asal jangan terlalu encer. Karena kalau terlalu encer
hasilnya sama saja, hasilnya sama saja. Jadi yang syarat yang pertama itu olinya jangan terlalu encer, olinya harus licin. Dan dalam hal ini penggunaan bimoli sangat membantu meningkatkan film strength oli. Cari bimoli, atau kalau nggak ada bimoli Filma. Nggak ada Filma, kunci mas, nggak ada kunci mas Sunko. Lebih dari itu nggak tahu. Maaf, penulis belum sampai taraf membandingkan itu ya, membandingkan minyak goreng ya, masih belum coba-coba. Nah, selepas dari itu, tinggal dari kebersihan mesin. Nah, kebersihan mesin ini bisa mempengaruhi banyak hal, termasuk juga aditif. Jadi ya kita sekalian bahas aditif. Apa saja sih yang bisa membuat kendaraan beneran irit ya? Yang berdasarkan pengalaman penulis tentunya ya. Apa saja yang beneran bisa bikin kendaraan itu irit, kelihatan gitu ya. Iya, ternyata daerah penulis ini masih belum termasuk yang kena pembatasannya Pertalite. Harga bensin masih 76.50 Pertalite-nya. Ya, tapi tetap ya, bahas saja. Kita bahas yang terkenal dulu, HHO. HHO itu biasa dipergunakan sebagai aditif. Jadi aditif bensin membuat nambah tenaga. Cuma masalahnya mesin modern itu kadang bereaksi aneh terhadap penggunaan HHO. Jadi ada yang malah makin boros. Jadi bukannya makin irit, tapi makin boros. Ini kenapa? Ya karena ECU-nya bereaksi beda. Jadi bukannya mengurangi bahan bakar, begitu dideteksi oksigen keluarannya malah makin nambah karena pemakaian HHO ya. Yang terjadi adalah mesinnya malah nyuruh mengeluarkan bahan bakar makin banyak. Jadi pembakaran makin sempurna itu malah dianggap sesuatu yang aneh bagi ECU. ECU-nya mikir, wah ini kok oksigennya makin banyak, berarti ada masalah nih, pembakaran kurang sempurna, bensin makin ditambah gitu. Jadi yang depan kayak gini nih lampunya kan kiri kanannya nggak kelihatan, tapi ya ini lampunya mestinya ilegal. Terus ya motor mahal, lampu kiri sama kanan kok dibuat beda, satunya merah satunya oranye, nggak jelas ya. Nah, sampai mana tadi?
Oh ya, untuk menggunakan HHO ini sebenarnya perlu perangkat tambahan, karena ya HHO ini membuat ECU-nya jadi nggak bisa berpikir jernih gitu ya. Hasilnya nggak sesuai harapan. Kalau mobil karbu, motor karbu itu gampang ditambah ya, langsung tenaga nambah, makin irit. Tapi kalau HHO enggak, harus dulu, harus dimodifikasi dulu. Dan namanya itu kalau di dunia HHO itu adalah EFIE, Electronic Fuel Injection Enhancer ya, peningkat kemampuan yang pokoknya piggy bank lah kasarannya. Piggy bank itu ada babi ditempel ya, pokoknya sistem yang akan membohongi ECU sehingga terkesan seakan-akan kondisi mesin berbeda dari yang diramalkan. Jadi pakai piggy bank ini macam-macam. Kalau yang levelnya Joko Energi itu ngakali, itu buat sendiri ya, karena rangkaiannya itu ada di grup HHO. Jadi rangkaian untuk mengakali ECU itu tersedia bebas. Jadi rangkaian untuk ngakali ECU itu bisa didapat secara gratis di grup HHO. Mau yang ngakali sederhana maupun yang ngakali rumit ada. Nah, sistem seperti itu bisa mengatur mengakali sensor yang dari MAP, MAP itu air pressure ya, tekanan udara, MAF itu air flow, kecepatan angin, mengakali sensor oksigen 1 dan 2 ya, karena ada mobil yang sensor oksigennya 2, tapi ya kebanyakan 1 sih ya. Terus apa maneh, sensor suhu jelas. Terus apalagi sensor apa mana ya, lupa. Jadi seperti itu, sensornya diakali, nanti kendaraan akan makin irit walau tanpa HHO. Dan dengan HHO, kendaraan yang diiritkan ini nggak akan ngelidik. Tapi ada keterbatasan. HHO ini terutama hanya untuk RPM rendah. Jadi kalau RPM tinggi itu efeknya nggak ada, karena debit dari HHO-nya sendiri terbatas. Makanya di beberapa HHO itu disediakan pengatur debitnya. Ada yang di alatnya, ada yang ditaruh di dashboard dekat pengemudi ya, itu nanti tergantung yang nyetel ya. Jadi wajib ada pengatur debit. Walau ada juga yang jual tanpa pengatur debit. Pokoknya kalau diisi air tok tanpa diisi katalis dan macam-macam dijamin aman gitu, ada. Aman itu maksudnya adalah arusnya nggak pernah berlebihan ya, ada yang seperti itu. Jadi ada yang airnya sampai di level tertentu, maka dia akan otomatis cut off, otomatis alatnya akan nggak nyala, mati. Pengiritan oleh HHO berapa? Ada yang ngomong 50%. Itu penulis lihat ada di contoh Aizimo ya. Demo Aizimo bisa 15%, bisa dapat angka berapa itu, 1/14 dari biasanya 1/7. Yang menarik ada testimoni dari apa ya,
mobil Honda yang pintunya bisa digeser itu apa? Freed ya, Honda Freed itu juga 1:14 dari biasanya 1:10. Jadi aneh ya, unik ya. Jadi mobil Innova dari 1:7 jadi 1:14. Ada mobil Freed yang biasanya 1:10 jadi 1:14. Iritnya ini terutama kalau jalan macet-macetan ya, karena memang HHO sendiri itu menambah terutama di RPM rendah karena debitnya kan selalu tetap. Ya 1:14 ini untuk macet-macetan ya, bukan luar kota, suatu hal yang ya menurut penulis bisa dicapai di kendaraan lain juga. Jadi kayak Ayla, Agia di situasi yang kurang macet pun bisa seperti itu. Nah, penulis bisa mendapatkan hasil seperti itu juga. Jadi kan penulis jarang pakai mobil. Yang pakai mobil anak, dia pakai keluar, nggak tahu gimana wis cara berkendaranya. Nah, biasanya penulis lihat angkanya 1:10, 1:9, atau bahkan 1:8. 8 km per liter, 10 km per liter, sekitar segitu. Nah, terakhir penulis kaget ya, dapat angka 14 km per liter. Wah, padahal pakai Pertalite. Sebelumnya selalu Pertamax. Sebelum Pertamax ada pakai premium terus. Premium. Begitu premium hilang pakai Pertamax. Pertamax harganya jadi mahal, pakai Pertalite. Nah, ternyata pakai Pertalite dari yang biasanya 1:8 bisa jadi 1:10. Apa saja sih ya yang dirubah? Cuma pakai silk, saluran intake keluar kecil, jadi belalainya itu penulis kecil kan, menggunakan kabel NJA. Ya entah cara lain juga bisa ya, tapi penulis milih pakai kabel NJA yang ukuran 10 mm. 10 mm itu kalau 1 meternya berapa ya, 24.000 kalau nggak salah kemarin beli 2 meter, dipotong kepake 1 tok. Sekarang yang satunya 1 meternya lagi di motor penulis nih, NMAX nih. Jadi motor penulis NMAX pakai NJA 10 mm. Tapi hitung lilitnya susah ya. Jadi kalau penulis nggak bakalan jual yang seperti penulis pakai sekarang di NMAX ini. Dulu juga nggak tahu apa bedanya antara yang sekarang ini dengan yang pakai pipa terus pakai ada kumparan 2,5 mm. Nggak tahu bedanya apa. Tapi yang jelas dengan seal gitu, mobil penulis bisa irit, bisa 14 km per liter, walau jalannya itu jalan yang dilewati anak itu polisi tidur tok ya. Mungkin ya ada yang pernah hitung tetangga itu ya, dari tempat menulis ke daerah Surabaya Selatan itu 100 berapa polisi tidur. Ya entahlah ya. Tapi yang jelas pakai seal itu peningkatan iritnya sangat besar. Jadi kalau pengen ngirit pakai silk itu di belalai intake keluar kan ya. Nah kalau mau coba lebih irit lagi ya bisa coba di yang setelahnya filter. Ini bisa dicoba untuk motor juga ya, nggak cuma mobil, motor juga. Jadi ya unik ya. HHO dapatnya 1:14. Penulis pakai silk bisa dapat segitu juga. HHO itu cara kerjanya adalah HHO itu kan ada airnya juga. Selain jadi bahan bakar, HHO nya ini akan membantu membersihkan mesin. Jadi
HHO itu selain jadi aditif juga jadi carbon clean, bisa untuk membersihkan ruang bakar. Nah, jadi kalau mobil boros itu bisa saja karena kerak di ruang bakar. Kerak di ruang bakar ini ya salah satunya ya karena selain dari bensinnya juga karena oli mesinnya. Nah, ini sekarang muncul oli mesin lagi. Jadi oli mesin itu penting ya. Jadi oli mesin itu iritnya nggak cuma dari memperlicin komponen saja, tapi juga ruang bakar juga. Nah, kalau licin mesin kan butuhnya aditif, butuhnya sesuatu yang bisa bikin komponen mesin tidak ada hambatan. Nah, kalau ruang bakar beda lagi, butuhnya adalah oli mesin yang aditifnya sedikit. Jadi aditif itu membuat pembakaran jadi tidak bisa sempurna, karena aditif pada oli itu akan mengotori ruang bakar. Nah, gimana caranya biar bisa bersih ruang bakar kalau misalnya nggak pakai HHO? Cara lain ada pakai uap air, pakai bubbler ya. Sederhana, dari intake udara sedotannya intake dari belalai lah, dari belalai itu dipakai nyedot udara yang diserap air. Jadi ada uap air ya, dari belalai ini dipakai untuk nyedot udara yang diperangkap ada tabung isi air ya, terus ada bubblernya, penghasil gelembung kecil-kecil. Nah, intake dipakai untuk nyedot itu. Jadi udara yang masuk itu lewat air dulu. Airnya gelembungnya akan menguap masuk ke intake. Nah, itu akan membantu membersihkan mesin. Cara lain ya juga dari air uap juga ada, pakai dari panas knalpot. Jadi panas knalpot dipakai untuk memanaskan air. Airnya ini dialirkan ke intake. Air ini akan membantu membuat mesin jadi lebih bersih. Ada juga yang pakai bensin. Nah, kalau bensin sudah beda lagi. Kalau bensin akan membantu pembakaran juga. Cuma kalau bensin karena pembakaran ya, itu akan mengganggu proses pembakaran. Jadi kalau pakai bensin di RPM rendah, pembakarannya jadi terlalu kaya, terlalu rich. Di RPM tinggi pembakarannya kurang. Nah, ini jadi butuh nyetel ECU lagi. Proses lain adalah pakai aditif. Aditif itu ya nambahkan aditif bensin ya, maksudnya aditif bensin itu nambahkan sesuatu zat. Nah, zat ini macam-macam, cara kerjanya macam-macam. Ada yang mencegah keraknya terbakar, kayak model Klinos, kayak model engine cleaner. Jadi ada yang membuat keraknya itu jadi sulit nempel pistonnya, karena membuat cairan sulit terbakar, kerak jadi nggak bisa nempel piston. Nah, minyaknya itu akan mencoba melarutkan kerak-kerak karbon yang ada di ruang bakar. Jadi ada aditif yang seperti itu. Ada juga yang berfungsi sebaliknya, aditif yang meningkatkan kemampuan daya bakar, sehingga bensinnya terbakar lebih sempurna. Ada juga yang meningkatkan oktan, sehingga oktan bensin lebih pas, pembakaran lebih sempurna. Ya macam-macam lah caranya untuk membuat pembakaran lebih sempurna.
Cuma selama ini di motor atau di mobil ya, terutama di motor, penulis itu jarang sekali menemui aditif yang bisa membuat motor benar-benar makin irit. Mungkin untuk orang lain ada efeknya, tapi untuk motor penulis ya, yang olinya sudah selalu pakai yang licin, apa mana sudah pakai macam-macam gitu, jarang sekali ada aditif bensin yang bisa membuat tenaga nambah atau motor jadi lebih irit. Dan uniknya yang benar-benar terasa signifikan bikin motor penulis semakin irit dari banyak aditif, mulai dari minyak kayu putih, minyak tawon, minyak cengkeh, minyak tembakau, aditif PRF turbo, Krinos, Akasu itu juga baunya bensin ya, mungkin thinner. Pernah juga pakai engine cleaner merek Honda gitu yang impor. Uniknya ya, yang bikin tenaga nambah cuma margarin, dan terakhir margarin Amanda justru yang lebih sip ya. Ini penulis juga lagi pakai, makanya motor termasuk irit. Walau ini sedang berkendara saya naik dapat 42,8 ya. NMAX ini loh ya, jangan samakan dengan PCX. Kemarin nyoba dapat 58 km per liter, wis irit, sangat irit. Pakai Pertalite lagi, motornya NMAX lagi, NMAX-nya NMAX Old lagi. Angka segini rasanya cuma bisa dicapai kalau pakai PCX ya, atau Vario lama. Terus oh ya, penulis juga pakai pro kapasitor ya. Pro kapasitor itu tapi terutama untuk nambah tenaga. Kalau untuk mobil, kalau dari masukan konsumen yang beli pro kapasitor itu, kalau mobilnya Matic sekitar 1-3. Jadi biasanya 1:11 ya, jadi 1:13 atau 1:14, angkanya kira-kira kayak gitu. Nah kalau yang manual agak banyak, 2-5 ya, ada yang ngomong gitu. Jadi berapa itu? 1:13 biasanya, bisa jadi 1:17, 1:19 gitu. Ya kendaraannya macam-macam sih, macam-macam, baik yang cc kecil atau cc rendah. Kalau misalnya merasa pro kapasitor itu mahal, bisa coba Cemenito ya, Cemenito itu bisa juga ya, nambah irit. Terutama kalau kendaraannya setelannya irit. Kalau kendaraannya boros nggak bisa nolong. Kalau kendaraannya boros ya mau nggak mau harus dibenahi dulu secara mekanik. Jadi sensor oksigennya kayak diganti, sistem pembakarannya kayak dibenahi. Jadi kalau pakai Cemenita itu lebih banyak efeknya ke kendaraan yang masih 100% standar dan kondisi AFR-nya masih irit, terutama seperti itu. Cara lain seperti magnet, kalau magnet mending pakai magnet ferrit ya, yang ukurannya gede sekalian. Tapi magnet itu juga rumit juga karena ada plus dan minus, ada north and south, utara selatan. Itu bensin harusnya kena satu kutub saja, jangan dua-duanya. Nah ini yang bikin rumit. Ini jalan kalem, saya naik kilometernya naik nih 43,5 dari tadi. Dari tadi 42 berapa itu ya. Apalagi ya, terutama sih ya untuk penulis pakai silek itu ya, yang besar sekali efeknya.
terutama untuk pemakaian RPM rendah. Jadi kalau mau eco riding itu kan prinsipnya adalah mengendarai kendaraan di RPM serendah mungkin. Nah, pakai silek itu membuat RPM rendahnya jadi makin bisa kepake, jadi makin enak, jadi makin ada tenaganya. Kalau mau lebih irit lagi, yang dihambat yang intake dalam itu bakal lebih tinggi lagi efeknya, tapi ya tenaga berkurang. Kalau yang sebelumnya filter bisa makin irit, memang nggak sebaik yang di dalam, tapi tenaga nambah, malah RPM bawah jadi makin enak, makin bisa kepakai. Beda lah ya butuhnya ya. Kalau butuh RPM tinggi irit itu lebih cocok yang intake dalam yang dihambat, terutama kalau untuk motor. Kalau untuk mobil agak sulit ya menghambatnya, jadi biasanya pakai itu kan, pakai corong ya, corong yang baling-baling yang memutar udara masuk. Nah itu menghambat kan, karena menghambat membuat makin irit. Ya wes lah, itu aja ya, silahkan dicoba. Kalau nggak percaya pakai yang murah-murah dulu lah untuk nyoba, itu nggak harus yang mahal-mahal, yang sederhana aja. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.